Halo saudara, bersama saya Nasir. Saya sekarang berada di Nagoya. Ya, sekarang saya menuju pulang. Sekarang siang hari, jam berapa nih? Sekitar jam 11. Sekarang musim dingin ya. Hari ini cuacanya cerah tapi udaranya dingin dengan angin yang lumayan kencang, jadi dinginnya lebih menusuk. Ya, saya ingin berbagi mengenai kondisi jalan di Jepang, khususnya sekarang saya berada di Nagoya. Jadi saya ingin memperlihatkan ini adalah kondisi jalan di Nagoya. Ini di atas adalah jalan tol ya. Jadi di tengah kota ini fasilitas jalannya itu ada dua ya. Yang di bawah itu jalan biasa, kemudian ada yang di atas ini adalah jalan tol ya. Artinya untuk mengurai kemacetan. Sangat jarang dijumpain di Nagoya ini, artinya traffic jam ya. Karena selain jalannya luas, habis itu ya semua kendaraan bermotor itu tertib dalam menggunakan jalan. Contohnya seperti ini sekarang 1, 2, 3 ada 4 lane, 4 jalur. Jadi di sebelah kanan pun 4 jalur. Jadi tentunya mobil bisa berjalan dengan cepat, tidak terjadinya kemacetan. Kemudian di sini untuk sepeda motor itu sangat jarang di Jepang ya. Artinya ya ada sih ada, tapi jumlahnya kecil. Mungkin karena cuaca juga. Jepang ini kan mempunyai 4 musim, artinya kalau kendaraan roda 2 itu kan tidak praktis ya. Tidak praktis. Kalau musim panas mungkin bisa dipakai, tapi pada saat musim dingin tentunya sangat dingin. Jadi orang lebih menggunakan ke kendaraan roda 4. Jadi rata-rata kalau orang Jepang nih 90% lebih ya itu mempunyai kendaraan, mempunyai mobil ya masing-masing. Tetapi untuk menuju ke kota, artinya Nagoya ini kan sentralnya ataupun kota untuk daerah Aichi-ken. Jadi mereka lebih suka menggunakan fasilitas umum ya, seperti bus, naik kereta, karena selain praktis, habis itu kalau kita menggunakan kendaraan pribadi itu pun lebih ya, kita lebih banyak mengeluarkan uang. Artinya seperti parkir sangat mahal ya di Jepang ini. Tadi saya habis parkir itu berapa jam? Saya masukkan parkir sekitar jam 4 ya, jam 4. Kemudian saya keluar jam setengah 11. Berapa jam? 8, 9, 10. Sekitar hampir 8 jam. Itu saya bayar 800 yen. Itu sudah sangat murah ya. Saya mencari tempat yang murah itu. 800 yen itu kalau dikonversi ke rupiah itu sekarang 115 ya 1 yen. Berarti sekitar berapa? 800, 900, sekitar 90.000 untuk lebih kurang 8 jam. Itu sudah tempat yang murah. Ya, orang Jepang lebih senang menggunakan
fasilitas umum seperti Densa itu lebih praktis, kemudian lebih cepat ya. Kalau kita berurusan mempunyai sesuatu urusan, mempunyai bisnis itu di tengah kota. Tapi walaupun di tengah kota itu traffic jam itu ya sangat jarang kita jumpai kecuali ada perbaikan jalan atau apa. Untuk di Jepang ini apa, jalan ya. Jalan itu kalau di tempat kita itu nama ya, nama jalan ada nama pahlawan ataupun nama tempat ataupun nama benda. Tapi kalau di Jepang ini jalan itu ditandai dengan angka ya, angka seperti 1, 2. Sekarang saya di jalur 63. Ini bisa kita lihat adalah fasilitas daripada pengguna sepeda ya, sepeda, kemudian pejalan kaki. Trotoar ini sangat bagus ya. Artinya untuk yang penyandang cacat sekalipun dia bisa dengan mudah menggunakan trotoar ini. Artinya tidak tinggi, tidak apa gitu. Itu di sana adalah subway itu kereta bawah tanah. Jadi di tengah kota itu ada fasilitas kereta bawah tanah yang memutar ya, seperti ring road gitu. Karena tengah kota itu banyak orang beraktivitas tentunya, jadi kendaraan massal itu sangat dibutuhkan. Jadi pemerintah setempat menyediakan bermacam-macam fasilitas seperti kereta bawah tanah pun adalah salah satu fasilitas ya. Kemudian taksi kalau malam itu kalau kita tidak bisa mendapat kalau kita sudah ketinggalan kereta, kita bisa menggunakan fasilitas taksi. Ini kita tengok sebelah kiri ini adalah trotoar ini ya sangat nyaman ya digunakan untuk bersepeda motor, bersepeda. Kemudian bersih ya, artinya jalan-jalan di Jepang ini bersih ya, tidak mudah ditemukan gomi sampah gitu, sampah tidak berserakan. Habis itu ya tersusun rapi, seperti ya kalau di Indonesia kan banyak nama pedagang kaki lima gitu. Di sini ya nggak ada ya pedagang kaki lima itu, memang ya karena negara maju, artinya ya cara pikir orang ini pun cara bisnis orang ini juga sudah maju ya. Kalau di Indonesia itu belok kiri jalan terus ya kalau pas kena lampu merah. Tapi di sini berbeda. Waktu lampu hijau itu ya berbarengan. Artinya yang belok kiri pun jalan, yang untuk lurus jalan, yang kanan pun jalan. Jadi untuk orang yang pejalan kaki itu pada saat itu lampu hijau, mereka menyeberang di zebra cross. Jadi di sini sangat berhati-hati pada saat kita membelok ke kiri ataupun membelok ke kanan. Itu pejalan kaki pun waktunya untuk berjalan ya, waktunya lampu hijau. Ini bisa kita lihat di atas ini dua ya jalan tolnya. Ini adalah warnet. Ya, warnet di sini masih laku ya, warnet. Artinya walaupun negara maju, orang ini warnet pun masih jalan ya. Tapi bukan cuma warnet, ini ada macam-macam fasilitas di dalam itu seperti komik. Ya, manga. Terus ada internet itu warnet ya.
Kemudian itu yang sebelah kanan itu adalah pachinko. Ini adalah tempat pengisian bahan bakar. Pengisian bahan bakar di sini praktis. Itu kebanyakan mayoritas mengisi sendiri jadi kita mengisi, jadi servisnya itu kita sendiri yang servis. Ada juga sih yang model pakai servis, ada pekerjanya, tetapi yang ada pekerjaan itu biasanya harganya agak lebih mahal. Tetapi sangat ini ya, masih jarang ya udahan yang ada pekerjaan itu. Ada tapi jarang. Kebanyakan sih mayoritas kita menggunakan self service. Yang pachinko itu legal di sini ya. Di pachinko itu orang Jepang sangat suka main pachinko. Banyak yang menyukai main pachinko, walaupun banyak yang kalah. Ya tidak tahu sih cara pikir mereka ya, artinya pachinko itu selalu ramai. Nah, ini adalah jembatan. Ada sungai. Ya, sekarang saya berada di jalur 22 ya. Jalur 22 ini salah satu jalur besar ya. Kalau di Aichikeng itu jalur 22, ada jalur 19, ada jalur 41. Kemudian ada jalur 23, itu adalah jalur-jalur besar ya. Bukan jalan tol, jalan umum, tetapi besar. Lebih lebar ya, lebih luas. Di sini itu sangat tertib ya, berkendaraan bermotor. Itu tidak ada bunyi klakson ataupun marah-marah, bentak-bentak. Tapi kalau di daerah, saya pernah dengar di daerah Osaka itu sering orang membunyikan klakson. Kalau di sini jarang membunyikan klakson. Kalau saya pribadi sih bisa dihitung ya, dalam 1 bulan itu mungkin satu kali itu pun kadang-kadang tidak ada ya. Jadi semua saling menghargai satu sama lain. Kemudian saling mengerti ya, mana hak kita, jalur kita, mana jalur orang lain. Seperti contohnya ini kan jalur besar ya. Misalnya ada jalur kecil yang masuk gitu. Jadi hak kita itu ini kan yang diutamakan yang jalur besar ya. Seperti jalur kecil gini, ini dia menunggu jalur besar itu kosong. Tapi kalau besar ini mungkin sudah tahu lah, artinya jalur yang masuk lorong itu ya sepertinya masing-masing sudah tahu gitu mana yang harus didulukan. Jadi mereka saling memberi kesempatan, saling mengerti gitu. Jadi jalur dia lebih kecil atau lebih besar gitu, itu kalau pas di persimpangan itu pasti memberikan ke orang lain gitu. Kalau memang ada kendaraan dari jalur yang lain. Wah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. See you.